Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen strategi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Di dalam mempelajari bab ini terkait dengan manajemen strategi, saya menggunakan dua buku. Yang pertama dari buku Bapak Suwarsono berjudul Manajemen Strategik, Konsep, Alat Analisa, dan Konteks. Sedangkan buku yang kedua dari Lawrence R. Jauh serta William F. Clark yang berjudul Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan. Kedua buku ini digunakan sebagai referensi dalam mempelajari bab manajemen strategi. Sering muncul pertanyaan di dalam pengelolaan suatu perusahaan atau di dalam mempelajari pengantar manajemen. Apa itu yang namanya manajemen strategis? Nah, manajemen strategis merupakan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Ini merupakan pengertian dari manajemen strategi. Dalam manajemen strategi terkait dengan proses manajemen strategi dan keputusan strategi. Proses manajemen strategi merupakan cara dengan jalan mana para perencana strategi menentukan sasaran dan mengambil keputusan. Sedangkan keputusan strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir, mencakup ruang lingkup bisnis, produk, dan pasar yang harus dilayani, serta berkaitan dengan fungsi yang harus dilaksanakan dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Ini merupakan pengertian dari proses manajemen strategi dan keputusan strategi. Terkait dengan komponen manajemen strategi, ada 4 yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah terkait dengan analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis. Anggota organisasi atau pengelola perusahaan harus bisa mengetahui terkait dengan peluang bisnis dan ancaman bisnis yang terjadi. Peluang merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk pengembangan produk, sedangkan ancaman harus diantisipasi oleh perusahaan sebagai salah satu hambatan dalam pengembangan perusahaan. Yang kedua, terkait dengan analisa profil perusahaan digunakan untuk mengidentifikasi antara kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, terdapat strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan yang keempat, terdapat misi perusahaan, di mana misi perusahaan adalah tujuan atau capaian yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga anggota organisasi dapat mengetahui terkait dengan target atau tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Terkait dengan komponen pokok manajemen strategi, dapat dilihat di sini ada sebuah misi perusahaan, di mana misi perusahaan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau capaian yang diinginkan. Sehingga misi perusahaan akan sangat terkait dengan strategi yang diambil. Nah, pada strategi bisnis diambil, ada tahapan perencanaan, ada tahap pelaksanaan strategi, serta ada tahap evaluasi. Kenapa ada tahap evaluasi? Strategi yang digunakan belum tentu tepat, sehingga ada evaluasi untuk melakukan perbaikan. Pengaruhnya dari pihak lain adalah terkait dengan lingkungan bisnis. Di dalam lingkungan bisnis ada beberapa peluang dan ancaman, serta juga terkait dengan kemampuan perusahaan, yaitu bisa dilihat dari profil perusahaan. Ada kekuatan serta ada kelemahan perusahaan dalam proses mencapai tujuan organisasi atau mencapai misi perusahaan. Ini merupakan komponen pokok manajemen strategi. Di dalam
perkembangan manajemen strategi, nah, ada 4 tolak ukur waktu yang dapat digunakan atau dapat membedakan 4 tahapan tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan anggaran dan pengawasan keuangan. Yang kedua terkait dengan perencanaan jangka panjang. Yang dimaksud dengan perencanaan jangka panjang biasanya lebih dari 5 tahun. Yang ketiga terkait dengan perencanaan strategi perusahaan. Serta yang keempat terkait dengan manajemen strategi. Terdapat perbedaan antara manajemen strategi pada masa kini dengan manajemen strategi di masa lalu atau dahulu. Adapun perbedaan tersebut bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan. Pada manajemen strategi dahulu, tujuan merupakan identifikasi pertumbuhan pasar untuk memaksimalkan laba. Sedangkan pada manajemen strategi di masa sekarang, identifikasi terkait dengan kelemahan dan kekuatan untuk peluang. Terkait dengan komponen asumsi di manajemen strategi dahulu merupakan keberaturan dan tidak fleksibel. Sedangkan di manajemen strategi masa sekarang berjalan secara diskontinuitas serta fleksibel. Filosofi pada manajemen strategi dahulu digunakan untuk mengurangi spekulasi. Sedangkan pada manajemen strategi sekarang sangat terencana, rasionalitas, dan analis. Komponen komitmen pada manajemen strategi terdahulu merupakan fokus pada hasil akhir serta kertas kerja administrasi. Pada manajemen strategi zaman sekarang, komitmennya adalah terkait dengan proses perumusan serta komitmen yang ditetapkan. Komponen bentuk pada manajemen strategi terdahulu merupakan bentuk kompleks dan ekstensif. Sedangkan yang pada masa sekarang sederhana serta singkat. Isi dari manajemen strategi terdahulu terkait dengan data kuantitatif serta hasil perkiraan. Pada manajemen strategi masa sekarang, isinya adalah data kualitatif, pendapat, serta penilaian evaluasi. Terkait dengan waktu, pada manajemen strategi dahulu, biasanya menggunakan jangka panjang. Sedangkan pada manajemen strategi masa sekarang menggunakan relatif pendek atau jangka pendek. Untuk komponen penyusun pada manajemen strategi dahulu yaitu disusun oleh perencana. Sedangkan di manajemen strategi masa sekarang penyusunnya adalah eksekutif dan perencana. Ini merupakan perbedaan antara manajemen strategi pada masa dahulu dengan masa sekarang. Apa saja manfaat manajemen strategi? Nah, bisa diketahui di sini, manajemen strategi memiliki sebuah fungsi sebagai sarana mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemilik, kepada eksekutif, kepada karyawan, dan kepada beberapa pihak yang berkepentingan. Jadi, manfaat manajemen strategi ditujukan kepada pemilik, kepada eksekutif perusahaan, kepada karyawan, dan beberapa pihak yang berkepentingan. Penentuan manajemen strategi terkait dengan dua analisa. Yang pertama terkait dengan analisa lingkungan makro dan yang kedua analisa lingkungan industri dan pesaing. Dalam analisa lingkungan makro memiliki maksud adalah analisa lingkungan bisnis, juga terkait dengan pendekatan dan metode yang digunakan. Di mana pendekatan dan metode yang digunakan adalah pendekatan tidak reguler, ada pendekatan reguler, serta pendekatan kontinu. Dalam analisa lingkungan makro juga digunakan untuk membuat antisipasi strategi. Beberapa analisa yang digunakan dalam analisa lingkungan makro, yang pertama adalah analisa lingkungan ekonomi. Di dalam analisa lingkungan ekonomi terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan modal domestik, terkait dengan cadangan devisa, terkait dengan prasarana dasar. Sedangkan dalam analisa lingkungan teknologi terkait dengan teknologi yang digunakan. Yang ketiga,
di dalam analisa lingkungan politik, maka akan sangat memperhatikan terkait dengan ideologi negara, stabilitas politik, lembaga politik, hubungan internasional, dan peran dari pemerintah. Yang keempat, ada analisa hukum. Dan yang kelima, ada analisa lingkungan sosial budaya. Di dalam analisa lingkungan sosial budaya, maka harus memperhatikan terkait dengan struktur dan dinamika sosial. Ada juga terkait dengan persepsi tentang manusia. Ada juga terkait dengan ruang dan waktu, agama, peran gender, dan bahasa yang digunakan. Yang terakhir, terkait dengan analisa lingkungan kependudukan, maka harus memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia, urbanisasi, migrasi, dan status kesehatan. Ini yang dilakukan dalam analisa lingkungan makro. Di dalam analisa lingkungan industri dan pesaing, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan struktur pasar. Terdapat beberapa jenis pasar yang ada. Yang pertama terkait dengan pasar monopoli. Yang kedua, ada pasar oligopoli dominan. Yang ketiga, ada pasar oligopoli pekat. Yang keempat, ada pasar oligopoli longgar. Dan yang terakhir terkait dengan pasar persaingan sempurna. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam analisa lingkungan industri dan pesaing adalah terkait dengan halangan memasuki pasar struktural. Juga terkait dengan determinan struktur pasar, beberapa faktor yang bisa mempengaruhi struktur pasar, serta yang terakhir terkait dengan analisa pesaing individual. Di dalam melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, maka ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan identifikasi internal, di mana ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Ada pendekatan fungsional, ada rantai nilai yang harus diperhatikan, juga terkait dengan unit keunggulan pesaing, juga harus memperhatikan Profit Impact of Market Strategy atau PIMS. Juga ada 7S, yang dimana 7S itu terkait dengan struktur, strategi, staff, manajemen style, sistem dan prosedur, skill, dan share value. Ini adalah identifikasi di dalam internal. Terkait dengan evaluasi variabel internal, kita bisa melakukan perbandingan kinerja dan kompetensi masa lalu. Dan juga pendekatan evolusi produk yang digunakan untuk mengetahui perkembangan produk. Hal lain yang perlu dilakukan dalam evaluasi variabel internal adalah adanya perbandingan dengan pesaing untuk mengetahui posisi. Juga akan berkaitan dengan faktor kunci keberhasilan industri. Sedangkan yang keempat adalah penyusunan metrik dari profil perusahaan. Dalam manajemen strategi terdapat komponen dan manfaat dari misi perusahaan. Secara sederhana, misi perusahaan merupakan jawaban terhadap bisnis apa yang akan dilakukan pada masa sekarang maupun di masa mendatang. Artinya, sebuah perusahaan sudah punya perencanaan dan sudah memiliki capaian yang telah ditetapkan. Misi perusahaan menyatakan keunikan yang membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, serta perusahaan yang sejenis, di mana misi itu menjadi sebuah ciri khusus dan sebuah keunggulan bagi perusahaan. Apa saja ciri-ciri dari misi perusahaan? Yang pertama adalah ciri produk yang ditawarkan dan teknologi yang digunakan. Adapun ciri produk merupakan sebuah keunggulan atau sebuah identitas yang bisa diketahui oleh masyarakat. Teknologi yang digunakan dapat menjadi sebuah informasi yang sifatnya unggul dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, adanya kebutuhan konsumen yang hendak dipenuhi dan konsumen yang dituju. Ketiga, terkait dengan karakter
atau gambaran dari kedirian dan citra perusahaan. Yang keempat adalah alasan eksistensial berdirinya suatu perusahaan. Jadi, kenapa suatu bisa berdiri? Nah, itu bisa menjadi sebuah ciri dari misi perusahaan. Kalau kita berbicara terkait dengan perusahaan, maka perusahaan memiliki ciri khas atau memiliki ciri khusus, di mana ciri khusus itu merupakan sebuah jati diri perusahaan. Jati diri perusahaan tercantum dalam misi perusahaan yang mencatatkan secara ringkas tentang keunggulan perusahaan yang digunakan sebagai strategi pokok dalam menghadapi pesaing. Ini merupakan pengertian dari atau maksud dari jati diri perusahaan. Jati diri perusahaan akan sangat terkait dengan perusahaan itu siap bersaing dengan memberikan keleluasaan secara penuh kepada manajemen dan karyawan. Yang kedua adalah terkait dengan keunggulan teknologi yang memberikan tekanan strategi diferensiasi atau memberikan strategi perbedaan. Yang ketiga terkait dengan strategi harga, bahwa harga yang ditetapkan apakah harga murah atau harga yang tinggi, serta terkait dengan kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta kepada konsumen yang telah dilayani atau konsumen yang akan dituju. Ini merupakan jati diri perusahaan yang perlu diperhatikan dalam mengelola sebuah perusahaan. Alhamdulillah kita telah mempelajari manajemen strategi, di mana manajemen strategi merupakan sebuah komponen penting di dalam mengelola perusahaan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.